Apakah seringkali kita menghadapi satu hambatan mental yang pada akhirnya berdampak signifikan pada produktivitas dan kreativitas kita, sehingga berdampak banyak dan berdampak luas pada mentalitas kita, kemudian pada cara berpikir jernih kita, bahkan konsentrasi kita, sehingga ya ujung-ujungnya kita malas mengerjakan sesuatu, kita masuk pada kubangan kemalasan itu, dan akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang tadi produktif dan kreatif. Untuk itu, mari kita bahas tentang mental block. Nah, teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk sharing di hadapan teman-teman mahasiswa semester akhir di salah satu kampus negeri di Semarang. Sebetulnya saya sudah cukup lama absen untuk sharing-sharing di hadapan teman-teman mahasiswa. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang sedang padat di pekerjaan, dan saya merasa waktu saya untuk riset ketika mengisi di kampus itu menjadi kendala, sehingga saya tidak mengambil atau saya tidak menerima tawaran mengisi di kampus. Sampai akhirnya kemarin, karena saya dihubungi oleh dosen ketika S1 ya, dosen saya ketika S1, dan kemudian temanya juga bukan tema-tema terkait politik atau kepemimpinan, tapi tema-tema berkaitan dengan psikologis atau konseling gitu ya. Dan kebetulan saya S1-nya dari konseling, sehingga saya coba mengiyakan tawaran dari beliau, dan kemudian saya mendapat challenge lagi dong akhirnya tentang materi yang kemudian diminta untuk di-sharingkan ke teman-teman, dan materinya tentang mental block. Sebagai orang yang menjadi alumni konseling, saya tentu harus harus membaca kembali tentang bagaimana sih dan apa sih sebetulnya mental block itu. Nah, ketika membaca itu ternyata menarik juga nih, karena apa yang saya baca ternyata seringkali saya juga alami gitu. Jadi hambatan tentang mentalitas, dan kemudian hambatan itu menghalangi kemampuan kita untuk berpikir jernih, konsentrasi, atau melakukan tugas tertentu, yang kemudian itu terjadi secara tiba-tiba dan pada akhirnya berdampak signifikan pada produktivitas kita dan kreativitas kita. Ternyata itu adalah hambatan atau definisi dari mental block gitu. Jadi mental block itu kasarannya adalah kondisi di mana mentalitas kita itu terhambat sehingga mengganggu produktivitas kita dan kreativitas kita. Yang tadinya produktif banget dalam konteks apapun, termasuk dalam kerjaan atau studi atau karya-karya yang teman-teman sedang buat, tapi sewaktu-waktu kemudian itu terganggu dan menghambat, dan kemudian berdampak signifikan pada menurunnya produktivitas atau kreativitas, itu adalah kondisi di mana mental block kita sedang dominan. Nah, akhirnya ketika teori-teori jurnal-jurnal ini saya baca, ini saya kayaknya menarik nih untuk teman-teman kita diskusikan gitu, atau saya sampaikan dalam video kali ini. Karena orang keren dalam konteks akademis, orang keren dalam konteks kepemimpinan, orang keren dalam konteks segala bidang yang kita lihat itu keren gitu ya. Sepertinya mereka juga mengalami atau pernah paling tidak mengalami kondisi di mana mental block itu dominan muncul dalam dirinya. Nah, kita coba diskusikan teman-teman semua tentang apa sih gejala mental block sehingga itu mengganggu produktivitas dan kreativitas seseorang. Pertama, gejala yang seringkali menurut jurnal itu menjadi gejala mental block gitu ya. Yang pertama itu penurunan kreativitas. Jadi tidak mampu menghasilkan ide atau solusi yang kaitannya dengan sebuah permasalahan atau hal yang seringkali sebetulnya ketika kita tidak punya mental block itu tuh jadi satu hal yang gampang banget itu.
Tapi ketika gejala mental block itu muncul, ternyata penurunan kreativitas itu semakin terasa gitu. Yang kedua, kehilangan fokus. Nah, gejala mental block kaitannya dengan kehilangan fokus itu apa ya? Kita itu dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk memusatkan perhatian pada tugas yang sedang kita kerjakan. Karena ya mau tidak mau mungkin habit kita hari ini dalam konteks kehidupan sehari-hari juga seringkali dilatih untuk tidak fokus gitu ya. Mungkin teman-teman ketika baca jurnal itu sambil dengerin podcast, atau ketika teman-teman nonton filmnya itu tidak ditonton secara penuh, tapi nontonnya dipercepat, mana yang kira-kira adegan yang teman-teman inginkan aja gitu. Itu juga salah satu cara atau kebiasaan yang seringkali itu mendorong pada kehilangan fokus gitu. Jadi tadi ya, gejala mental block itu pertama penurunan kreativitas, kedua kehilangan fokus, ketiga kebingungan nih. Jadi kita sulit untuk membuat keputusan atau menyusun rencana tindakan, itu juga menjadi salah satu gejala mental block. Yang selanjutnya ada prokrastinasi. Ini kalau bahasa psikologis itu dia menunda-nunda pekerjaan karena merasa tidak mampu menyelesaikannya. Jadi ya denial aja terhadap pekerjaan, ya nantilah gitu ya, pada akhirnya nggak dikerjakan sama sekali. Nah, ini gejala mental block. Yang kelima itu ada stres dan kecemasan. Nah, stres dan kecemasan itu juga menjadi gejala mental block yang harus kita mitigasi, apalagi kalau merasa cemas atau tertekan saat menyelesaikan sesuatu itu semakin hari semakin dominan. Itu harus diwaspadai. Berarti kita sedang menghadapi satu gejala mental block. Nah, ketika kita bicara tentang gejala mental block, tentu kita harus bicara tentang penyebabnya. Apa sih penyebab mental block itu, teman-teman semua? Mungkin teman-teman juga sebetulnya pernah alami nih sebab-sebab adanya mental block. Yang pertama, tekanan eksternal. Jadi tekanan dari lingkungan seperti tuntutan akademik atau sosial itu juga menjadi salah satu penyebab lahirnya mental block. Apalagi kalau tekanan-tekanan dari eksternal itu kita terima dan bahkan kita akhirnya tersandra oleh tekanan eksternal itu. Nah, itu penyebab mental block yang sangat luar biasa gitu. Yang kedua, trauma masa lalu. Mau tidak mau, trauma masa lalu juga berdampak pada pada aspek yang seringkali sedang kita kerjakan atau akan kita kerjakan. Mau tidak mau kan kehidupan kita itu selalu dibarengi dengan kondisi saat ini, kondisi masa lalu dan kondisi masa depan. Jadi ketika tekanan masa lalu itu atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk yang kemudian menimbulkan ketakutan dan kecemasan dan akhirnya mendorong mental block kita menjadi dominan gitu ya, yaitu juga jadi penyebab mental blocknya gitu kan. Yang ketiga itu perfeksionis. Merasa harus selalu sempurna, merasa harus selalu perfect, itu juga menjadi salah satu penyebab mental block gitu. Sehingga pada akhirnya kan kalau kita terlalu perfeksionis, mungkin pada aspek tertentu bagus gitu ya, tapi ketika perfeksionis ini menjadi Tuhan dalam diri kita, maka kita takut akan sebuah kegagalan, takut akan sebuah kondisi di mana kita akan mencoba. Saya ambil contoh ketika saya belajar kendaraan misalkan, ketika saya harus perfect gitu ya, megang pertama kali sebuah kendaraan mobil misalkan harus langsung bisa, sementara ada proses pembelajaran yang memang mengharuskan kita itu harus belajar gitu ya, dan ada kemungkinan kita gagal, tapi karena perfeksionisnya diri kita sehingga kita merasa harus bisa langsung gitu ya, maka saya merasa mungkin tidak akan pernah bisa kita belajar kendaraan mobil itu gitu. Karena ya dalam proses belajar itu pasti akan ada satu
satu kondisi di mana kita memang harus maksimal belajarnya, karena pasti akan ada gagalnya, misalkan gagal markirin, gagal apa namanya, nyetir dengan santai gitu ya, gagal nginjek rem, gagal nginjek gas gitu. Itu pasti akan dialami oleh kita ketika proses pembelajaran. Sehingga perfeksionis itu juga kalau dominan itu menjadi penyebab mental block. Jadi sewajarnya saja perfeksionis itu juga kita harus bisa letakkan pada kondisi tertentu dan pada saat tertentu yang tidak menuntut diri kita harus sempurna, dan akhirnya karena sempurna itu kita takut gagal. Jadi perfeksionis juga jadi penyebab mental block ya. Yang keempat, kelelahan mental dan fisik. Lelah mental dan fisik itu karena misalkan kurang istirahat, kemudian karena kurang istirahat akhirnya juga mengurangi kualitas kesehatan kita secara fisik atau kualitas ingatan kita secara kognitif, akhirnya juga akan menjadi penyebab mental block. Kemudian yang terakhir ada ketakutan akan kegagalan. Sama ini korelasinya dengan perfeksionis, tapi ketika rasa takut akan kegagalan ini dominan gitu ya akan menghambat keberanian kita untuk mencoba hal-hal baru atau bahkan mencoba sesuatu yang sebetulnya memang sedang kita tuju di masa depan itu. Sehingga rasa takut yang berlebihan akan sebuah kegagalan ini jangan sampai menjadi dominan sehingga menjadi penyebab mental block. Nah tadi ya, kita sedang bicara tentang gejalanya, kemudian kita lanjut tentang penyebab mental block, dan di beberapa jurnal yang saya baca juga ada paling tidak penyebab mental block itu secara ringkasnya ada 3 hal. Pertama, inferior complex syndrome. Ya, jadi seseorang yang memiliki mental block berdasarkan sindrom rendah diri, ya, merasa tidak percaya dengan dirinya, tidak mampu mengaktualisasikan diri dengan maksimal, kemudian kenapa dia tidak mampu mengaktualisasikan diri, karena ada batasan-batasan yang dianut secara mental. Jadi inferior complex syndrome ini adalah satu kondisi merasa bahwa diri kita itu inferior aja gitu, merasa rendah aja dibandingin teman-teman yang lain. Ya. Yang kedua, traumatik. Tadi kaitannya tentang trauma masa lalu, trauma dengan keburukan yang dilakukan masa lalu, yang kemudian tidak menjadikan itu hal yang positif dalam diri kita, yaitu juga penyebab mental block. Yang ketiga, program negatif. Jadi hampir setiap mental block itu disebabkan oleh program negatif yang dijadikan value atau dijadikan sebuah keyakinan dalam hidup kita gitu ya, yang kemudian itu dianut dari waktu ke waktu, baik dari masalah yang lahir di masa lalu atau masa sekarang. Jadi program negatif itu seringkali kan ada ya dalam diri kita, tapi jangan sampai program negatif yang ada dalam diri kita itu kemudian diolah oleh diri kita, kemudian selain diolah itu menjadi value atau keyakinan dan kepercayaan yang wah kayaknya saya nggak bisa deh kalau harus melakukan seperti ini. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu tentang gejalanya, penyebabnya mental block itu seperti apa, akhirnya kita juga harus tahu dong cara mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan atau mengatasi sesuatu yang kaitannya dengan mental block. Yang perlu kita tahu dan perlu kita tegaskan pada diri kita, ya kita harus bisa mengidentifikasi ketakutan yang kemudian itu akan menambah panjang, kalau tidak diidentifikasi dengan baik itu menambah panjang mental block kita ke depan. Jadi cara mengidentifikasinya, coba kita refleksikan diri kita, ya kita mencoba meluangkan waktu untuk merenung apakah ya merenungnya bisa dengan menulis atau kemudian dengan menyadari bahwa ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki, mana yang membuat kita cemas, mana yang membuat kita takut gitu ya. Ya intinya merefleksikan diri gitu ya, mengevaluasi diri kita. Yang kedua,
Coba diskusi secara terbuka. Kalau kemudian kita berani untuk diskusi dengan teman, dengan keluarga gitu, coba diskusi secara terbuka, bicarakan ketakutan-ketakutan yang menghambat diri kita, sehingga paling tidak kita punya rekan untuk tidak memvalidasi ketakutan itu gitu. Ya, jadi ada tempat di mana kita didengarkan supaya ketakutan yang menjadi mental block kita itu tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi dominan dalam diri kita gitu. Yang ketiga ya kalau kemudian konteksnya sudah parah gitu ya, karena saking takutnya dan mengganggu mental block itu, atau munculnya mental block itu karena ketakutan yang sudah parah gitu ya, maka ya kita harus mau tidak mau melibatkan profesional. Ya, datang ke psikolog atau konselor gitu ya, memberikan yang profesional tentunya, yang pada akhirnya juga akan memberikan satu pertimbangan untuk kita bisa menyelesaikan sebuah mental block atau ketakutan tadi. Yang selanjutnya, cara mengatasi ketakutan itu paling tidak teman-teman kita harus tahu, dan kita harus mulai membiasakan diri untuk bisa memecahkan masalah. Ya, kita harus bisa memisahkan masalah menjadi bagian kecil yang dapat diatasi satu persatu. Seringkali kita itu menjadi pribadi yang memandang masalahnya secara besar gitu. Padahal masalah kecil-kecil itu atau masalah besar itu kan hadir dari masalah-masalah kecil, sehingga masalah kecilnya yang harus kita bisa petakan, mana yang bisa kita selesaikan satu persatu gitu, sehingga masalah besar yang seolah-olah menumpuk dan menggunung itu sebetulnya bisa kita selesaikan dari yang kecil-kecil tadi gitu. Kedua, mindfulness gitu ya, dan relaksasi. Latihan meditasi, latihan pernafasan itu juga bisa mengatasi ketakutan-ketakutan yang mendorong mental block itu dominan pada diri kita. Selanjutnya, pengembangan rencana. Jadi mau tidak mau kita coba untuk belajar bagaimana membuat sebuah perencanaan yang matang kaitannya dengan diri kita maupun tujuan-tujuan dalam hidup kita ke depan gitu. Sampai detik ini saya juga masih merencanakan tentang keuangan keluarga, keuangan personal gitu ya, atau tujuan-tujuan karir. Ya, saya harus rencanakan itu karena mau tidak mau itu menjadi gate kita ke depan, kita ingin menjadi seperti apa. Walaupun rencana terbaik juga akan diberikan oleh Allah, tapi rencana kita juga harus kemudian kita petakan gitu ya. Kemudian latihan positif. Ya, jadi kalau pikiran negatif tadi menjadi value dan keyakinan diri kita dan kemudian itu menghambat mental block kita, coba kita melatih diri menjadi pribadi yang positif, kemudian mengganti pikiran-pikiran negatif tadi menjadi afirmasi positif. Ya, jadi misalkan saya mah memang nggak bisa gitu ya, karena memang saya mah nggak bisa aja gitu kan. Coba kita rubah, kayaknya saya bisa deh karena yang lain juga bisa. Jadi coba kita bermain dengan pikiran, bermain dengan satu keyakinan positif dalam diri kita, dan itu terus kita glorifikasi dalam diri kita, dan pada akhirnya saya yakin itu menjadi satu hal yang bisa membuat kita jauh lebih percaya diri dan keluar dari jeratan mental block. Nah, bisa juga teman-teman semua untuk mengefektifkan atau mengatasi mental block itu. Pertama, kita harus bisa memaksimalkan kemampuan. Kedua, kita melakukan kebiasaan positif. Dan ketiga, memang kita perlu dukungan sosial. Dukungan sosial itu ya mulai dari misalkan teman-teman yang masih kuliah ya, kelompok studi yang positif gitu ya. Harus ada mentor dan pembimbing yang jelas untuk mengarahkan teman-teman nih mau seperti apa nih ke depan. Kemudian kita juga harus menjaga keseimbangan hidup kita. Jangan terlalu stres, jangan terlalu pusing dengan kehidupan ini, karena memang kalau kata Aldi Taher kan, ya memang di dunia ini ya memang di dunia ini tempatnya bingung dan pusing. Kalau nggak bingung dan pusing nanti di surga gitu. Ya ada benernya juga sih kalimat Aldi Taher gitu ya. Tapi paling tidak saya hanya ingin menyampaikan bahwa mental block itu setiap orang pasti akan menghadapinya, tapi cara kita menyelesaikannya juga menjadi salah satu ujian untuk kita bisa terlepas dari mentalitas atau mental block tadi. Jadi jangan pernah takut ketika teman-teman berada pada kondisi, wah kayaknya nih saya pada tahap mental block nih gitu ya, malas kerjaan skripsi, malas
eh, melakukan pekerjaan yang perfect gitu ya, malas bekerja, malas dalam kehidupan sehingga tidak produktif dan kreatif. Ya, coba kita pahami dan kita mitigasi dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, dari penyebab-penyebab mental block yang tadi saya sebutkan. Kita coba mitigasi dari awal sehingga kita semua jadi pribadi yang produktif dan menjadi kreatif lagi. Jadi itu saja sharing kita tentang ya ini apa ya, tentang konseling atau mungkin tentang psikologis. Semoga saya juga bisa memberikan apa ya, sharing-sharing yang lain tentang psikologis, tentang konselingnya, bukan hanya tentang politiknya aja yang sering dominan di konten saya, tapi saya mencoba untuk meluaskan pembahasan sehingga kita bisa menjadi pembelajar yang komprehensif. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ketika ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.